Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di konten bereaksi. Kali ini kita akan mereview film horor kembali ya. Ya, lagi-lagi kita bakal review film horor yang mungkin sedang tayang hari ini ya. Sedang tayang dan mungkin akan jadi film horor laris juga nih di tahun ini. Bau-baunya gitu sih. Dan tidak lain tidak bukan kita akan review film Kodrat. Ya. Kodrat ini diperanin sama pasangan suami istri ya, si Vino G. Bastian dan Marsha Timothy. Betul sekali. Terus jadi si Vino G. Bastian ini sebagai si Kodrat. Ya. Terus kalau Marsha Timothy sebagai Yasmin, Ibu Yasmin. Ibu Yasmin. Yang punya 2 orang anak. Jadi yang pertama anaknya Maudy F. Rosina sebagai Aska. Terus adiknya Keanu Aska sebagai Alif Amri. Terus ada juga Randy Pangalila ya, yang pangling banget gitu sebagai Ustadz Jafar, temannya Ustadz Kodrat. Dan banyak pemeran lain ya. Cuman yang utama di film itu yaitu tadi disebutin. Sebenarnya Kodrat ini simple sih. Jadi si Kodrat pernah meruqyah anaknya. Kayaknya di masa lalu. Ustadz yang suka meruqyah gitu. Mungkin. Tapi nggak dijelasin secara detail ya. Intinya dia bisa meruqyah. Dia meruqyah anaknya, gagal terus dipenjara. Lalu setelah berbulan lamanya ya, akhirnya dia keluar dari penjara dan balik ke kampungnya di desa Kober. Ternyata desanya sedang dilanda semacam wabah atau bencana gitu ya. Jadi banyak warga-warganya, terutama anak-anaknya banyak yang kesurupan atau meninggal dengan cara yang tidak wajar. Gitu. Terus juga lahan-lahan mereka pada kekeringan. Tidak turun hujan, gersang dan lain sebagainya. Jadi datanglah si Kodrat ini kan ya kembali ke kampungnya menemui kiai yang gurunya yang ada di pesantren itu karena kan dia tinggal dari pesantren ya. Pesantren Kahuripan. Nah ternyata pesantrennya ini tuh udah nggak berfungsi sebagaimana mestinya ya. Terus udah gitu karena kiainya juga sakit yang nggak tahu penyebabnya apa awalnya gitu. Ya makanya lah dibantulah si pesantren ini oleh si Ustadz Jafar ya sebagai satu-satunya kali ya Ustadz di situ. Penerus gitu dan suka yang meruqyah warga juga yang gitu, anaknya meninggal karena yang meninggal tidak wajar. Iya jadi tuh. Dan dari situlah kisah ini bermulai. Jadi jadi dimulai dengan banyaknya kesurupan sebenarnya sih mulainya itu dari yang tadi opening scene yang anaknya opening scene yang wow banget gokil karena benar-benar kayak baru mulai tapi dia udah naikin tensinya gitu ya gitu langsung dikasih yang tegang jeder gitu kan. Iya jadi tuh sampai yang dia bagian di penjaranya pun kayak misteri kenapa ininya tuh menjadi pembuka yang wah sih lumayan bikin deg-degan seru gitu. Barulah tuh kan mulai di desa ini dimulai juga dengan kesurupan seorang anak di desa itu ya yang pada akhirnya nggak terselamatkan. Iya. Dan sebenarnya film ini mengisahkan si Ustadz Kodrat bertarung dengan iblis yang namanya Aswala. Bentuk iblis yang bentuknya anjing gitu. Jadi Aswala inilah yang sebenarnya tuh udah mengganggu Kodrat dari awal pertama tadi ya. Sampai dia tuh sampai kita awalnya nggak tahu ya, kita tahunya cuma bertanya-tanya gini di filmnya itu kenapa kayak gini ya, apa dia tuh emang dikutuk biasanya apa emang dia punya salah gitu. Tapi ternyata emang dia sudah ditakdirkan bertemu dengan Aswala. Enggak, dia tuh dipanggil sama Ustadz Jafar. Buat? Lah itu kan dia hanya kepada Aswala menyembah apa sih dia? Menyembah iblis ya biar karena dia menyembah iblis. Pokoknya si Kodrat ini bertarung dengan si Aswala gitu iblis. Yang ternyata balik lagi karena di masa lalunya
kan dia merasuk si anaknya kan, dan dia belum berhasil buat mengalahkan si Aswala ini, jadi anaknya mati kan. Ternyata dia masih ada ya di desa tersebut gitu. Nah ternyata ada suatu misteri besar gitu yang baru kebongkar pas di akhir-akhir ya udah sini. Coba ditonton. Jadi si Ustadz Kodratnya minta dicari sebenarnya masalahnya di mana gitu, sampai si ibunya si Yasmin tadi ya, ibu Yasmin ini kerasukan iblis. Iya, awalnya sebenarnya yang kerasukan ini dulu. Awalnya Alifnya dulu kan. Tapi sebenarnya yang ngerasukin Alif ini bukan si Aswala tadi ya, tapi kayak anak buahnya ya, gitu ya. setan lainnya. Baru si anak buahnya ini bilang ke Kodrat kalau misalkan masih ada yang lebih besar daripada ini dan akan datang. Nah, gitu. ternyata si Aswala tadi ya. Makanya tuh pada akhirnya ujung-ujungnya siapa tuh namanya? Ibu Yasmin tadi dirasukin oleh si Aswala gitu. Dan melakukan hal-hal yang di luar nalar, di luar logika. Apa aja itu nonton filmnya. Ya, secara keseluruhan bagus banget sih filmnya. Maksudnya kayak ini film eksorsis gitu ya, film lokal. Iya, film eksorsis lokal. Iya, film eksorsis lokal. Biasanya kan kalau di Indonesia jarang ya eksorsis. Banyak cuman kayak, tidak sedetail ini gitu, apalagi ada ayat-ayat sucinya yang dilantunkan sepanjang film gitu. Jadi bener-bener ya inilah kalau di rukyah tuh ya kayak ini. Jadi tuh yang bagus dari film ini tuh dia tuh menjadikan agama tuh bukan cuma sebagai bumbu manis doang, tapi dia benar-benar mendetail gitu dalam menceritakan memasukkan unsur agama atau yang terutama tadi ruqyah ya. Jadi dia tuh menceritakan secara detail dan menggambarkan ruqyah itu seperti ini gitu ya, terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran, terus dan doa-doa itu tuh ditranslatein dalam bahasa Indonesianya tuh apa. Jadi tuh kita selain terbawa masuk sama nuansa ruqyahnya gitu, kita juga tahu artinya. Semakin kuat iman kita ya. Kita tahu kayak arti ini tuh apa gitu. Jadi menurut pribadi itu adalah hal yang maksudnya bagus gitu ya. Jadi itu yang memberikan keunggulan tersendiri dari film Kodrat, dari film-film horor-horor ruqyah yang lain gitu kan, exorcist yang lain. Selain itu detail dan juga ya mirip-mirip The Conjuring-nya Indonesia. Iya, formulanya tuh formulanya sama. Walaupun ada kalau di Conjuring ada pendetanya gitu. Ini menang gitu ya. Ini menang dan tidak kalah gitu kan. Ustadznya menang. Terus selain itu banyak jumpscare yang kita udah nunggu ternyata nggak ada. Enggak, jadi dia atau naruh jumpscare di tempat yang nggak terduga. Iya, nggak terduga. Dan dia emang nggak menjual horor yang jumpscare, tapi jangan salah nggak bikin ini mengurangi mencekamnya di film ya. Tetap mencekam, cuma tuh gimana ya, kayak deg-deg itu berasa gitu. Cuman dia nggak menampilkan jumpscare di sana sini ya, kayak nggak jedar gitu jumpscare-nya gitu. Atau nggak yang gelap banget. Iya, benar. Terus tiba-tiba di belakang ada. Pokoknya intinya ini tipu daya setan gitu lah. Ceritain tipu daya setan. Jadi kita seakan dibayangin sama wah indahnya ini. Dibayang-bayangin ini. Padahal itu sebenarnya buruk gitu buat kita. Orang-orang yang udah nggak ada gitu. Iya, dibayang-bayangin. Rasa itu ternyata yang mengurangi iman kita karena sebenarnya itu adalah bagian dari ketidakikhlasan kita terhadap takdir yang Allah berikan. Betul. Gitu. Ya, jadi kayak yang hal yang terduga aja bahwa kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bermakna yang besar gitu ya. Ikhlas gitu. Harus ikhlas sama gitu ya. Pergian seseorang gitu. Jadi itu benar-benar kayak langsung yang oh iya ya benar-benar gitu. Terus juga di film ini ada satir kayak ya lu jangan gunain agama buat memeras. Iya, karena ada sedikit konflik tentang kemanusiaan ya antara Ustadz Jafar sama Ustadz Kodrat dan gitu, warga di situ. Dan akhirnya terkuak lah kalau Ustadz Jafar itu nonton sendiri. Iya, betul. Dan yang di sini juga satir-satir kayak ini loh, kayak kaum Adam yang jadi kan memang secara detail kan kalau dalam Islam dibilangin ya iblis itu akan menggoda umat manusia sampai akhir zaman. Nah itu tuh dimasukkan terus cerita ya, itu ya benar-benar jadi highlight utama gitu ya, tapi tuh dengan plot yang menarik dan bisa gitu dikemas gitu ya.
boring atau segala macam. Terus kayak ternyata bahkan seorang ustadz pun tuh diuji gitu kayak Iya gini. diuji. Ya anaknya ternyata balik lagi, kayak arwahnya ya yang dirasukin setan itu kan. Jadi semakin Bikin goyah. semakin tinggi iman, semakin iblis itu ingin menggoda dan menggugurkan iman Iya, betul, seseorang betul. gitu. Itu intinya si filmnya ya. Terus ternyata ya itu hanya Allah lah yang tempat kita kembali dan memegang iman. Terus juga di sini shot-shotnya tuh bagus sampai ada yang muter gitu kan. Oh iya benar. Juga CGI-nya juga nggak yang berganggu ya. Nggak yang kasar sih, halus ya, termasuk halus. Mungkin karena Nggak settingannya terganggu. gelap gitu kali ya. Ada permainan cahaya, Iya, terus benar. shot yang wah gitu, keren banget gitu. Terus jadi ceritanya tuh to the point gitu ya. Iya. Kalau pernah baca beberapa review orang tuh kayak bilang horornya itu beda karena nggak ada orang yang pindah ke rumah yang hantunya tuh caper balas dendam, karena ini bukan tentang hantu balas dendam gitu ya, tapi Tentang iblis yang menggoda iman manusia. Betul, keren. 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 Buat kekurangannya apa nih? Kekurangannya Paling mungkin dalam sepanjang film kita nggak dikasih penjelasan terkait sebenarnya asal muasal desanya ya. iya. Cuma dibahas kelas doang kan, kayak jangan pada kesurupan. Tapi kan yang di highlight kan si keluarga Yasmin ini sama Iya, si Alif sama si Asya kan. Sebenarnya yang lain kayak jadi kompleks gitu, kayak semua warga di situ punya masalah dan terjadi masalah. Cuman emang nggak terlalu di highlight. Mungkin emang buat mempersingkat penceritaan kali di film ya. Sama ini sih kayak yang apa yang terjadi sama bapaknya siapa Asya sama Alif tuh kenapa ya juga kenapa si Alif jadi lumpuh kayaknya juga ada sebenarnya ada ceritanya gitu nggak sih dibahas di awal, cuma tuh nggak dijelasin sampai akhir apa gitu. Jadi kayak dikit lagi soalnya di adegan tuh bapaknya si Alif sama si Asya ini tuh kayak punya penceritaan yang dalam gitu loh, cuman yang kurang dijelaskan aja. Bakalan ada yang menarik dari itu ya, entah karena belum atau nggak tahu ya. Karena di akhir Kodrat will return, Jadi akan kayaknya kembali. ada sequel selanjutnya, mungkin di situ bisa dijelasin atau memang ada terkaitan dengan hal-hal itu ya. Nggak tahu. Dan ini adalah film superhero ternyata, film superhero berkedok Oh iya. horor. Acting silatnya keren. Oh iya ada juga. Actionnya banyak. Ya, kan Vino kan udah biasa lah ya buat pukulan gitu. Dan acting aktornya ya Mas Gadin ya, kalau Vino, Masya Timothy, terus anak-anaknya bahkan menampilkan perannya dengan Bisa acting sangat yang bagus. baik ya. Bisa acting yang bagus. Mantap nih, bagus. Dan pada akhirnya kita akan memberikan skor pada film ini 8/5. 9/10. Ini karena The Conjuring Indonesia. The Conjuring saatnya kebalik, ini tidak ada yang kebalik. Terus Tidak ada yang sampai kebalik. apa namanya bagian-bagian translatean ayat-ayat Qurannya bikin kita jadi iya bener ya, jadi kita nggak boleh mengikuti kemauan syaitan. Udah ya gitu. Ya semoga film berikutnya sequelnya ya kita nanti nih, karena masih gantung karena ternyata istrinya si Kodrat juga meninggal dan kita belum tahu. Mungkin akan dibahas karena di ending kan dia bilang dia mau cari asal usul si Azizah istrinya kan. Kita bakal tunggu. Ya segitu aja untuk review kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau ada saran-saran buat film atau bisa komen di bawah. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.